Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Beyond Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Baiklah, hari ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan pemilik tim karapan sapi. Sebenarnya beliau adalah pendatang baru, cuman ternyata di balik layar pendatang baru ternyata ada pemula di situ. Apa artinya pemula? Pemain muka lama ternyata. Cukup mengagetkan buat saya, tim yang satu ini kemarin juara satu golongan atas di lomba karapan sapi HUT dari tim Gagak Rimang besutan dari Raden Haji Muhammad Thohir. Siapakah beliau? Beliau sedang ada di samping saya. Langsung aja kita ajak ngobrol-ngobrol beliau. Kita ngobrol-ngobrol santai, dan jangan lupa tonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak salah pengertian dan juga biar tidak konslet. Well, siapkan kopi, siapkan udutnya, biar otak kita nggak konslet. Langsung aja ngobrol dengan beliau yang di sebelah kiri kita. Langsung aja. Oke, langsung aja seperti yang saya janjikan, beliau ada di sebelah kita. Namun sebelum kita membahas kemenangan yang kemarin, tanggal 26 ya, 26 Januari 2025, kita ngobrol-ngobrol dulu tentang nama preman pensiun. Bukan preman pensiun ya, preman pertelon. Preman pertelon. Nah, sebelum kita ngobrol preman pertelon, kita kenalan dulu dengan beliau yang satu ini di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tahukah namanya Anda ini siapa? Asis. Bapak Asis. Saya dengar Bapak Asis ini adalah salah satu anggota dewan di Kabupaten Bangkalan. Betul, Pak Asis? Betul. Saya panggil Pak Dewan, Pak Asis kah, atau apa yang enak nih? Terserah Asis. Oh, terserah. Oke, Bapak terserah. Karena dipanggil terserah. Oke, saya panggil Pak Dewan aja ya, karena banyak teman-teman panggil Pak Dewan di sini. Pak Dewan, ini kalau boleh tahu profil Bapak Dewan di DPR Bangkalan ini ada di komisi berapa sih? Komisi 3. Komisi 3 itu ngurusin apa di situ? Infrastruktur. Infrastruktur. Sudah ini periode barusan ini kah, atau sudah berapa lama di mana? Di DPR Bangkalan? Sudah 2 periodenya ini. 2 periodenya ini di DPR Bangkalan. Ya. Oke. Nah, ini Pak Dewan. Anda kan sebenarnya di balik sosok beliau ini, Bapak Asis atau Bapak Dewan ini, Anda ini kan dikelilingi oleh apa ya, dedengkot karapan sapi sebenarnya. Nah, kok kenapa Anda baru muncul sekarang? Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya beliau ini adalah adik dari Bun Agil ya, Bapak Abah Agil, pemilik tim karapan sapi, apa namanya Bun? Geng motor. Geng motor. Beliau ini adiknya. Nah, kenapa baru muncul sekarang? Boleh dikatakan terlambat nih ceritanya. Ada apa kegerangan? Bolehkah diceritakan, Pak Dewan? Kalau dulu kan memang sering main ayam. Iya. Setelah bos semil ini ke sapi, ngikutlah ke sapi. Oh, biar mengurangi ke ayam gitu. Jadi rencananya ini mulai mau apa ya, meninggalkan hobi yang lama? Tidak meninggalkan, cuma mengurangi. Oh, mengurangi. Tidak meninggalkan. Ternyata meninggalkan lingkungannya kan memang itu semua sini. Memang lingkungannya ya. Nah, memberikan pengaruh. Istilahnya Anda kan terpengaruh dengan Mas Semil ini. Kelebun ini ya, Lempung Gunung. Cara mempengaruhi gimana sih? Apalagi nongkrong, ayolah main sapi, apaan, ayam, atau gimana itu cara mempengaruhi mereka? Cuma kalau di lapangan karapan sapi itu kalau menang, senengnya itu nggak seperti ayam. Oh gitu. Kalau ayam kan cuma sebentar gitu. Kalau sapi euforianya segini, ya sudah selesai kan. Kalau sapi lama ya. 1 bulan 2 bulan lama ya. Enggak, yang saya maksud Pak Asis, Bun Semil ini mempengaruhi Anda tuh gimana? Kok apa? Kalau nggak main sapi nggak laki atau apalah gitu, enggak. Atau gimana? Cuma ngelihat pas punya Kelebun Semil ini menang itu, lihat kayak gini ya gitu. Kayak asik nih main sapi ya gitu. Lah, ini sebenarnya perasaan yang terlambat ya teman-teman ya. Padahal dulu geng motor punya kakak sampean itu kan termasuk legend. Apa si kakak kurang mempengaruhi Anda kah, atau gimana? Bun Agil ini.
Kalau dulu Atau Anda mungkin kurang akrab dengan beliau? Tapi kalau beliau kayaknya akrab sih tadi sih. Hah? Ini gimana dengan hubungan dengan Bun Agil? Kok nggak mulai dulu gitu loh? kan kalau dulu itu kan saya memang jarang ke kerapan. Oh, sehingga kurang selkernya ya. Lebih fokus kepada sabung ayam. Jadi lebih jarang sekali untuk turun atau nonton karapan sapi. Jadi kurang peduli ya kiranya seperti itu. Kalau dari Abah sendiri, Abah orang tua Pak Semil, Pak Asis, Pak Semil sebelah ya. Pak Makmur. Suka paling sukanya. Enggak, tidak mempengaruhi Anda untuk bermain. Ayo nak ngerawat apa kayak gitu. Enggak ya. Nah, ini Pak Asis kan sudah terpengaruh. Anggaplah terpengaruh. Akhirnya belilah sapi. Satu pasang kah atau beli sapi reject mungkin ya. Jelek. Reject ini berarti sapi yang sudah rusak akhir ya, sudah akhir. Rusak. Sebentar. Anda kok berani membeli walaupun Anda di circle yang bagus ya, seperti ada Mas Semil sebagai kelebun Lempung Gunung, kemudian ada Bun Agil, juga ada Mas Anwar mungkin ya, satu circle semua ini satu geng nih ceritanya ya. Kelebun Turin. Nah, itu kenapa kok memilih sapi rusak? Ada faktor X kah sehingga Anda wah ini nih walaupun rusak bisa diperbaiki? Apakah Anda tahu atau mungkin dari Kalau tahunya enggak tahu, saya rekom dari kakak itu. Oh, cuman rekomendasi dari Bun Agil. Akhirnya di tren karena sama Kelebun Semil ini beli yang bagus kata. Beli yang bagus berarti yang barusan dibeli kurang bagus berarti? Enggak, pas beli ini. Akhirnya beli yang juara ini. Oh, itu kan yang rusak berarti? Bukan. Oh, bukan. Oh, awalnya beli yang rusak. Tapi cerah-ceren. Ya, tapi belajar rusak, tambah rusak ternyata. Enggak. Oh, enggak. Ada potensi. Oh, masih ada potensi. Ada potensi. Terus beli lagi dong berarti kalau begitu. Beli lagi. Nah, setelah dibeli baru juara. Namun kita nggak mau bicarakan juara. Kenapa kok dinamakan dengan preman pertelon? Ini ceritanya gimana sih preman pertelon itu? Preman pertelon itu kan kita tongkrongannya setiap hari ya. Itu ada gardo di pertigaan. Di Afrika kah atau di mana? Di Dabung. Oh, di Dabung. Simpang 3. Simpang 3. Sering nongkrong di situ. Iya. Memang tongkrongannya para preman kah di situ atau kok dinamakan preman pertelon? Enggak. Asumsi sendiri. Oh, cuman biar keren lah seperti itu. Biar sebenarnya nggak ada preman sih. Gimik lah bahasa karena biar gimik teman-teman. Oh, jadi dinamakan preman pertelon. Nah, pertanyaan saya, apakah preman pertelon ini cukup dinamakan untuk nama sapi kah? Atau nanti kedepannya akan menjadi sebuah nama tim preman pertelon? Tim. Sudah dikukuhkan sebagai tim. Iya. Apa yang memotivasi Anda kok ini dinamakan? Oh, sudahlah ini namakan tim. Kayaknya garang banget kayak Malindos nih agak lembut gitu loh. Kalau Melindos Junior ini agak lembut nih. Kalau yang ini aliran keras kayak ini. Preman pertelon. Ini yang mendorong itu siapa? Apakah Anda kak atau kakak sendiri atau Bun Semil punya andil juga dalam hal tersebut? Saya sendiri. Soalnya nama itu masuk sebuah doa kalau menurut saya. Mungkin bisa jadi preman di lapangan kan bisa itu. Dalam konteks preman di lapangan dalam konteks yang baik ya, bukan preman ya. Yang sapinya jadi ketua preman kan dilibas semua. Wah. Benar. Dalam konteks yang baik. Kenapa? Kata-kata preman itu konteksnya memang kurang baik ya. Oke lah, sekarang dibawalah oleh Bun Agil dan adik Pak Asis dengan Bun Semil ini dibawa bagaimana konteks kata-kata preman tadi dibawa dalam hal yang positif, yaitu merajailah. Preman kan menguasai, begitu ceritanya. Apakah harapan ke depannya, Pak Asis? Pak Asis harus menjawab nih. Jangan Bun Semil terus. Bun Semil sudah banyak yang kenal nih sekarang. Nah, Pak Asis, mulut saya pengen ngomong preman pensiun terus. Preman pertelon, apakah nanti ada calon
untuk jagoan barulah kan kalau cuman satu amunisi sepertinya ini kurang. Kayak Bun Semil kan kurang terus nih. Pengen nyari lagi. Apakah mau nambah amunisi nih? Insya Allah nambah. Ada pandangan nggak untuk saat ini? Nanti nunggu ini. Nunggu pelatihnya. Nunggu pelatih. Sintayongnya itu dia yang merekomendasi. Bun Agil ya lo Sintayong. Kalau saya nggak berani. Bun, ini cuma nyontoin Bun ya, nggak manggil sampean, nyontoin panggilan dia. Sintayong. Oke. Bun Agil sekarang menjadi pelatih dan pengamat, atau boleh dikatakan lebih ke penasehat ya. Mungkin ini gini begini begitu ya. Oke, Pak Dewan, pertanyaan terakhir nih. Sapi tadi beli satu pasang kah yang baru yang juara kemarin atau bagaimana? Atau satu ekor dan belinya dari siapa? Dari Madura kah atau dari Jawa? Beli satu pasang ya dari Jawa, dari tepatnya rekom dari Edi ya. Edi Banyulangit, ya, Probolinggo. Oke ya. Dari Edi. Terus satu pasang. Oh, awalnya satu pasang nih. Yang tampil kemarin tuh satu pasang atau? Enggak, beda, gandeng sama Malindos. Oh, terkuak sudah pemirsa. Ternyata Malindos nggak kalah. Oh, nggak kalah. Nggak kalah ternyata. Tim ini. Oh, memang sempat kemarin sih tim dari Malindos protes sebenarnya. Ya bukan tapi protesnya dalam konteks bukan protes keras atau kasar, enggak ya. Cuman memastikan saja apakah betul sapi saya kalah atau memang draw atau bagaimana, betul ya Bun ya? Begini. Ya. Begini masalah yang protes itu. Jokinya itu kan minta protes. Oh, jokinya. Nah, jadi yang ada di depan yang nyetop sapi itu proteslah ke juri. Kan saya ada di panggung dekat panggung pribadi ya. Panggung pribadi. Biar nggak rame ya saya samperin. Dituruti lah. Takut ada apa gitu kan. Akhirnya ini anak-anak minta protes, saya ikutin, dipanggil sama juri lah. Saya sama Baywan itu ke atas panggung juri. Dan dikasih tahu apa itu lampiran kamera itu ya. Print out dari CCTV ya. Ya udah, memang saya kalah udah gitu. Iya. Nggak panjang, udah kalah. Iya, benar. Hanya untuk memastikan aja ya. Iya. Betul. Nah, ternyata Malindos nggak kalah total. Jadi yang kemarin itu yang dari Jawa dipasangkan dengan Malindos. Oh gitu. Nah, Bun Semil mau tanya nih sebentar. Kalau yang di Bun Semil itu yang dipasangkan dengan preman pertelon itu sapi dari mana Bun Semil? Dari Bintang Timur. Bunyelabu, Abarosi. Oh gitu. Jadi itu yang dipasangkan. Ya. Kalau nggak salah sapi itu pernah juara ya kalau nggak salah. Pernah. Di Sumenep ya? Ya. Golongan atas berapa waktu itu? Golongan atas nomor 3. Oh gitu. Waktu acara ini ya. Masih ingat acara apa ya? Saya lupa ya. Pernah masuk itu. Apa bukan yang di Chip? Iya, gandeng sama Chip. Punyanya Potrekoneng digandeng kan? Gandeng ya sama Chip. Bener. Oh, acaranya Kridu. Iya bener ya, acaranya Kridu. Betul-betul kita di sana sih. Bener-bener. Oh, itu yang digandengkan dengan punya preman pertelon. Preman pertelon. Preman pertelon peneket. Ya. Malindos pamager. Oke. Pertanyaan pamungkas. Kan ini ya memang satu keluarga ya, satu keluarga, satu family, satu circle. Pertanyaan pamungkas, kan ada hadiahnya Pak Asis. Hadiahnya itu dibagi 2K atau udahlah kita bareng atau gimana Pak Asis? Nggak ada. Dikasihkan ke Pak Sintayong. Oh, hadiahnya diberikan kepada kakak sebagai penasehat, supaya penasehatnya lebih semangat. Begitu Pak Asis ya. Oke, kita lanjut ke episode kedua.